13. Presiden Suite. Dion membaringkan tubuhnya di ranjang yang super mewah itu, sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Luar biasa. Kemudian dia bangun dari tempat tidurnya, berjalan dan memeriksa keseluruhan isi kamar yang disewanya. Di ruang Presiden Suite yang disewanya itu, pandangan mata Dion terpana. Sesuatu hal yang belum pernah ditemuinya, sekarang terpampang jelas di depan mata. Banyak sekali fasilitas mewah yang tersedia. Jumlah kamarnya saja ada 3, lengkap dengan kamar mandinya. Di tiap tempat tidur beralaskan sprei mewah frete dan bantal. Juga ada salon di dekatnya. Ada 2 buah ruang tamu, termasuk 1 ruang tamu yang dilengkapi dengan baby piano. Ada meja makan besar di ruang makan. Terdapat pula lemari pendingin, yang berisi minuman non-alkohol dan kudapan gratis yang lumayan banyak. 1 dapur kecil dengan pantry bar kering. Lemari es untuk menyimpan makanan beku dan microwave. Ada juga mesin Nespresso dan pilihan teh Yellow Gold Tea Boots dan teh Hui. 3 kamar mandi microfiber mewah dari Hermes, dengan 3 pancuran berdinding kaca dan jacuzzi. Jubah mandi microfiber dan teri serta pengering rambut. Ada juga ruang media, yang dilengkapi dengan TV layar lebar, untuk karaoke. Ruang gym, dengan peralatan kebugaran, ruang pijat, fasilitas steam dan sauna, meja kerja eksekutif, printer serbaguna, iPod atau phone docking station dengan alarm dan radio, brankas dalam suite, layanan laundry gratis, tak lupa pula setrika dan mejanya. Tersedia juga kolam renang pribadi. Jendela anti peluru, 3 buah balkon yang sangat artistik, yang dilengkapi dengan perabotan serba mahal. Dan masih banyak lagi fasilitas mewah yang tersedia. Pantaslah harganya sangat mahal sekali. Guman Dion lirih. Inikah hotelku? Dion. Ada untungnya juga kau diusir oleh mantan keluarga istrimu. Kalau tidak, kau masihlah tetap Dion, sang menantu sampah, yang selalu dianggap tidak berguna. Monolognya dalam hati. Setelah puas melihat-lihat isi dalam suite-nya, Dion memutuskan untuk mandi, karena jam pada saat itu sudah menunjukkan angka 6.30. Perutnya pun sudah mulai minta diisi. Setelah mandi, dia membuka lemari pendingin, dan mengambil kudapan, serta air minum untuk sekedar mengganjal perutnya. Tepat jam 7 malam, Dion menghubungi layanan kamar khusus, meminta untuk diantarkan makanan ke kamarnya. Saat ini, dia malas untuk turun makan di restoran hotel. Tidak membutuhkan waktu lama, pesanan yang diminta oleh Dion datang, dibawa oleh 7 orang pelayan restoran yang cantik-cantik. Begitu para pelayan meninggalkan ruangan itu, Dion tertegun sendiri. Di hadapannya tersaji berbagai macam hidangan yang sangat banyak. Bagaimana cara menghabiskannya ya? Guman Dion sambil menggelengkan kepalanya pertanda pusing. Makan sajalah. Nikmati selagi bisa. Kalau tak habis ya untuk nanti saja, pikirnya. Menu yang diantar ke kamarnya kelewat banyak. Terdiri dari berbagai macam hidangan, seperti Wagyu beef burger, sandwich, lobster big dari Australia, beef tenderloin salad, tahu, bayam, natto, sup miso, buffalo mozzarella, ikan kakap putih.
Tak lupa pula makanan tradisional khas lokal seperti tuna gohu, telur ikan, daun kemangi dan remahan kacang dan pecel kembang, beef lamban dan chicken satay, kepiting gandum, cumi-cumi, pasta jamur, sup ayam, dan tak lupa pula makanan pokok nasi. Tak mau berpikir terlalu lama, Dion bergegas memakannya dengan lahap. Maklum baru pertama menemukan makanan hotel bintang 5, dengan restoran kelas atas pula. Setelah selesai makan, Dion ingin melihat handphone jadulnya. Tepat pada saat itu, handphonenya bergetar, karena ada panggilan masuk. Dilihatnya sebentar layar HP. Ternyata yang menelepon adalah Avery Sanders. "Ada apa kamu neleponku? Apakah baru ingat? Ada orang yang dibully dari sejak di bank, hingga di hotel ini?" Celetuk Dion tanpa basa-basi lagi. Avery yang mendengar kata-kata itu mengerutkan keningnya di seberang, lalu berkata, "Apakah Tuan Muda mendapatkan pelayanan yang kurang bagus di bank itu?" "Bukan kurang bagus, tapi sangat buruk. Aku dicaci maki, diserang, bahkan dituduh pencuri oleh karyawan bank itu." "Sialan," ucapnya jangan kesal. "Aku sudah menghubungi presidir bank itu. Apakah dia tidak menemuimu?" "Dia terlambat datang. Tapi masalah sudah teratasi. Ada 5 orang yang menjadi korban di insiden itu. Dipecat. Mereka pantas mendapatkannya," jawab Avery senang. "Kenapa baru menghubungiku?" Dion kecewa pada Avery. "Maaf. Kalau tadi aku tergesa-gesa pulang ke kota J. Tuan Besar menghubungiku. Ada hal penting yang harus segera diselesaikan di sana," jawab Avery membela diri. "Besok pagi aku akan menjemput Tuan, untuk bertemu dengan Tuan Besar. Ada hal mendesak yang harus diselesaikan dengan Tuan Muda segera." "Baiklah. Aku juga ingin bertemu dengan kakek, untuk memastikan, seperti apa orang yang sangat ditakuti itu. Apakah bisa makan orang?" ledek Dion. "Kus Tuan ngacolah." "Hahaha," gelak Avery melalui telepon. "Kamu mau menjemputku? Apakah kamu tahu aku tidur di mana?" tanya Dion heran. "Ya tidaklah. Lokasi Tuan belum bisa dilacak, karena handphone yang Tuan pakai belum tersedia GPS," jawab Avery tenang. "Besok Tuan harus membeli handphone baru, di gerai yang banyak tersedia di kota B," ujar Avery terkesan sedikit memaksa. "Baiklah. Besok jemput aku di Southeast Sky Hotel." "Apa? Tuan menginap di hotel itu?" "Hotel tersebut milik Tuan dan atas nama Tuan." "Apakah ada yang mengenali wajah Tuan Muda sebagai pemilik hotel?" "Belum. Mereka tidak tahu siapa aku, kecuali general manager. Tapi dia baru menebak-nebak saja, karena aku reservasi menggunakan kartu diamond yang kau berikan itu," jawab Dion santai. "Oh pantaslah. Di negara ini hanya ada 3 orang yang memegang kartu diamond tersebut. Kalau Tuan menggunakannya untuk reservasi kamar hotel, ya wajar mereka curiga. Besok setelah Tuan bertemu dengan kakek, saat itulah Tuan akan mendapat pengalihan kekuasaan dan kepemilikan semua aset properti dan perusahaan, juga yang lain," ujar Avery menjelaskan. "Baiklah. Hubungi aku kalau kau sudah sampai di hotel tempatku menginap." Bip. Terdengar suara telepon terputus. Karena Dion memutuskannya sepihak,
tanpa menunggu Ivory menjawab perkataan terakhir barusan. Di seberang, Ivory yang mendapat perlakuan seperti itu menggerutu kesal. Dasar tuan muda tidak peka. Monolognya kesal. Walah, ada apa ini? Seorang Ivory Sanders, sang gadis tangguh, yang tidak pernah dekat dengan siapapun, yang terkenal dingin dengan tindak tanduknya selama ini. Hari ini seperti sedang membutuhkan perhatian. Tapi pada siapa ya? Dion. Mungkin saja. Di pihak Dion. Setelah memutuskan sambungan telepon sepihak, batinnya berkata, sepertinya Ivory gadis yang baik. Mungkin aku bisa mengenalnya secara perlahan. Tapi aku masih punya Emily. Tidak. Dia gadis polos. Baik lagi. Aku tidak punya perasaan apa-apa padanya saat ini. Sudahlah Dion. Jangan pikirkan itu dulu. Fokus dan terus fokus Dion. Katanya dalam hati. Nanti kalau kau sudah resmi jadi penguasa, untuk urusan perempuan, akan mudah kau dapatkan. Kata batinnya lagi menghibur diri sendiri. Dion tersenyum sendiri di kamarnya, sambil membayangkan bagaimana reaksi Jasmine, mantan istrinya, juga keluarganya. Kalau mereka tahu status Dion sekarang, masihkah mereka menganggapku sampah dan pecundang tidak berguna? Tunggu saja, pembalasan akan lebih menyakitkan, ujar Dion dengan wajah menegang. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul jam 9.30 malam. Dion lelah, karena seharian ini, banyak kegiatan yang menguras tenaga dan pikirannya. Dion memutuskan untuk istirahat dan tidur. Tapi pikirannya masih kepikiran dengan sisa makanan yang banyak di atas meja. Biarkan sajalah, pikirnya. Tapi dia tetap beranjak menuju meja makan, untuk menyimpan sisa makanan yang belum sempat dimakannya ke dalam kulkas. Terpikir olehnya untuk dimakan besok pagi, atau tengah malam kalau dia terbangun. Tapi apa yang terjadi? Sampai jam 6.30 pagi, Dion masih belum bangun dari tempat tidurnya. Terlihat pulas, mungkin karena kelelahan. 14. Mencari restoran. Wah, ternyata sudah pagi ya. Karena seharian kelelahan, maka aku tertidur pulas malam tadi. Guman Dion hampir tak terdengar suaranya. Sebaiknya aku bergegas mandi, sarapan, dan menunggu Ivory datang menjemputku, ucap Dion pada diri sendiri. 30 menit kemudian, Dion sudah selesai mandi, berpakaian rapi, dengan celana panjang berwarna biru, sedikit kusam, memakai alas kaki yang tersedia di kamar tapi bukan sepatu. Dengan percaya diri, dia melangkah masuk ke dalam lift yang tersedia di depan kamarnya tersebut. Ada lift khusus untuk tamu penting, yang tidak bercampur dengan lift tamu biasa. Begitu masuk, jari Dion segera memencet nomor lantai dasar. Selang beberapa saat kemudian, Dion sudah berada di tempat tujuannya. Sampai di lantai dasar, Dion berusaha mencari letak restoran yang ingin ditujunya. Matanya terus mencari kemana-mana. Kenapa tidak bertanya pada karyawan hotel saja? Batinnya menyesali kebodohan diri sendiri. Permisi, katanya ketika berpapasan dengan seorang karyawan wanita di hotel itu, tapi tidak memakai name tag. Ya, apa yang bisa saya bantu tuan? Tanya karyawan itu sopan. Ini, saya sedang mencari letak restoran hotel.
Kalau boleh tahu, di mana ya? Tanya Dion benar-benar tidak mengerti dengan menggunakan bahasa formal. Kalau boleh tahu, Tuan menyewa kamar jenis apa ya? Tanya karyawan itu tanpa menjawab dulu pertanyaan Dion. Kebetulan, kamar yang saya tempati adalah Presiden Suite, yang berada di lantai paling atas itu. Apa? Presiden Suite? Ujar karyawan itu kaget. Kemudian dia memandang tubuh Dion seraya membatin dalam hati. Apa benar orang ini menyewa kamar termahal itu? Penampilannya saja sederhana seperti itu. Tak mungkinlah. Bantahnya dalam hati. Nona, apakah Nona tidak bisa memberitahuku di mana letak restoran itu? Karyawan perempuan tersebut tidak segera menjawab, tapi malah bersikap menyelidiki tentang jati diri Dion. Sebentar Tuan. Saya akan tanyakan ke bagian resepsionis untuk mengecek kebenarannya. Untuk apa? Tanya Dion tidak senang. Tuan tunggu saja di sini. Kalau boleh tahu atas nama siapa ya? Tanya karyawan itu. Dion. Ruang Presiden Suite. Lantai teratas. Jawabnya tanpa ragu-ragu. Dengan siapa saat ini saya bicara? Tanya Dion sopan. Tantri. Tuan bisa memanggilku dengan nama itu. Jawabnya sambil berlalu. Di mana-mana ada masalah. Apakah karena penampilanku, sehingga membuat orang-orang meragukan jati diriku? Apakah aku harus merubah penampilanku dengan membuang kebiasaan selalu berpakaian sederhana? Tanya Dion pada diri sendiri. Keadaan ini benar-benar membuatku pusing. Gerutunya kesal. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Mengemis. Tanya seseorang yang tiba-tiba muncul di belakang Dion dengan nada menghina. Dion tentu saja terkejut, lalu menoleh ke arah suara tersebut. Kenapa kau selalu menggangguku, Brian? Kemarin di showroom mobil, dan sekarang di hotel. Apa maumu sebenarnya? Tanya Dion kesal. Apa mauku? Kau tanya apa mauku? Ngaca kau Dion. Kau itu siapa? Gembel. Pecundang tak berguna. Sebentar lagi, aku dan Jasmine akan menikah. Syukur kau telah ditendang olehnya. Kata Brian terus memprovokasi Dion. Dion tak mau meladeni Brian, yang terus mengganggunya. Dia memilih untuk pergi dari situ, dan menemukan sendiri letak restoran hotel yang sedari tadi dicarinya. Sambil melangkah, dalam hatinya berkata, kau yang akan menjadi target dari kekuasaanku, Brian. Akan kubuat kau dan keluargamu miskin, gara-gara terus menggangguku. Tunggu saja. Batin Dion penuh dengan dendam. Hei, mau kemana kau? Aku sedang berbicara denganmu. Kata Brian merasa tersinggung diacuhkan oleh Dion. Tapi Dion terus melangkah, tidak memperdulikan teriakan Brian. Orang yang ada di tempat itu menoleh ke arah Dion dan Brian bergantian. Mereka heran. Apa yang telah terjadi pada mereka berdua? Mendapat tatapan heran dari orang-orang yang ada di situ, Brian menjadi geram, kemudian berkata dengan suara lantang, bukan urusan kalian. Pergi. Bentaknya kasar. Kerumunan pun bubar, sambil bersungut-sungut kesal. Tapi mereka tidak berani mencari masalah dengan pria yang arogan tersebut.
Sementara di pihak Dion, dia terus melangkah menyusuri ruang-ruang yang kemungkinan adalah restoran yang sedang dicarinya. Terlalu luas hotel ini, sehingga aku tidak bisa menemukan letak restoran hotel yang aku cari. Keluh Dion kelelahan. Hingga jam telah menunjukkan angka 8. Belum juga bisa menemukan apa yang dicarinya. Sementara bagi karyawan hotel yang tadi ditemui oleh Dion, Tantri telah kembali dengan seorang wanita yang tidak asing lagi, Shirley. Wajah mereka menegang, pucat pasi, berjalan ke sana kemari, mencari keberadaan Dion. Tantri telah tahu kebenarannya, bahwa memang benar, Dion adalah penghuni ruang Presiden Suite di lantai paling atas itu dari Shirley sendiri. Mereka berdua terus mencari keberadaan Dion, tapi sekian lama, tidak juga menemukannya, hingga General Manager William datang, dan menanyai mereka. Kenapa wajah kalian terlihat panik? Ada masalah apa lagi? Mohon maaf Tuan. Ini kelalaian saya. Karena membiarkan Tuan Dion mencari letak restoran sendiri. Hanya sekedar ingin mengambil sarapannya Tuan. Apa? Kenapa bisa terjadi? Bukankah seorang tamu penting penghuni Presiden Suite tidak perlu turun lantai? Semua keperluannya harus disiapkan di ruangannya. Tanya William lagi mulai marah. Saya tidak tahu Tuan. Saya mendapat informasi dari Tantri ini, bahwa Tuan Dion turun sendiri mencari restoran untuk sarapan. Jawab Shirley gugup. Dia takut akan dipecat karena membuat kesalahan lagi. Cepat panggil manajer restoran untuk datang ke ruanganku. Segera. General Manager Hotel geram sambil berkata dalam hati. Ada masalah apa lagi hari ini? Dasar bodoh. Apa sebaiknya aku pecat saja mereka? Tak lama berselang. 2 orang terdiri dari manajer restoran dan eksekutif chef restoran datang menghadap William dengan wajah tegang. Apa kerja kalian selama ini? Kenapa kalian membiarkan seorang tamu penting datang sendiri untuk mengambil keperluannya? Tanya William emosi. Kami tidak lengah Tuan. Makanan untuk sarapan telah diantar ke Presiden Suite. Diantar oleh 7 orang pramusaji. Tapi mereka tidak menemukannya di suite itu. Jadi mereka meninggalkan sarapan itu tetap tersaji di atas meja makannya. Kata kepala restoran mencoba membela diri. Cepat cari dan temukan keberadaannya. Kalau tidak ketemu, kalian berdua aku pecat. Teriaknya emosi. Mendapat teriakan dan ancaman seperti itu, mereka berdua ketakutan, dan buru-buru permisi untuk mencari Dion. Merepotkan saja. Batin mereka kebetulan serempak. Sayangnya mereka belum pernah bertemu dengan Dion. Jadi mereka berdua tidak tahu bagaimana wajah Tuan yang sedang mereka cari. Di tengah kepanikan mereka, secara tidak sengaja, mereka menyenggol seseorang hingga termundur sedikit ke belakang, karena terburu-buru. Apa kau tidak punya mata, hingga berjalan tidak melihat keberadaan kami? Manajer restoran bertanya kasar bercampur kesal. Bukankah kalian sendiri yang menabrakku? Aku sedari tadi diam saja di sini, tidak bergerak. Tapi kalian yang lari-lari tanpa melihat ada orang yang sedang berdiri di sini. Banyak bacot kau. Hardiknya sambil mendorong tubuh Dion kasar.
untuk menyingkir tanpa mau mengakui kesalahannya. Tepat pada saat itu, Shirley juga Tantri datang tergopoh-gopoh dengan wajah pucat. Tapi betapa terkejutnya mereka begitu melihat orang yang sedang mereka cari tengah diintimidasi oleh kepala eksekutif juga manajer restoran. Hentikan! Apa yang kalian lakukan padanya? Kau bukan siapa-siapa lagi, Shirley. Kau tidak layak untuk berbicara denganku. Ujar mereka meremehkan. Baik. Setelah kalian tahu siapa tuan ini, apakah kalian masih berani bersikap sombong di depannya? Memangnya siapa makhluk ini? Jawabnya sambil bertanya meremehkan Dion. Tuan Dion, penghuni Presiden Suite selama seminggu, dengan harga sewa kontan 1,75 miliar. Jawab Shirley gemetar menahan marah. Bam! Langit seperti runtuh di atas kepala mereka. Tubuh mereka berdua limbung dan terjatuh, berlutut di kaki Dion, memohon maaf padanya. Tuan. Mohon maafkan kami berdua. Kami benar-benar salah, dan tidak tahu tentang diri Tuan. Dion tidak menanggapi permintaan maaf mereka. Dia malah sibuk sendiri berkata dalam hati. Sepertinya masalah hotel ini, juga orang-orangnya, harus segera dievaluasi kembali. 15. Masih saja diremehkan. Mereka berempat yang melihat Dion diam saja, sambil mengangguk-anggukkan kepala, berpikir bahwa dia sudah memaafkan mereka. Ternyata salah besar. Untuk urusan ini, kita selesaikan setelah aku selesai sarapan. Atau lain kali saja. Karena aku ada urusan penting yang harus aku selesaikan di luaran sana. Dion berkata tanpa ekspresi. Sekarang tunjukkan di mana letak restoran hotel ini. Aku mau mengambil sarapan. Sebentar lagi aku akan dijemput. Cepat tunjukkan. Dion berkata benar-benar kesal. Mohon maaf Tuan. Untuk tamu penting seperti Tuan, semua kebutuhan telah dikirim ke suite Tuan, termasuk untuk sarapan. Jawab kepala restoran merendah. Sikapnya benar-benar berubah 180 derajat. Tidak lagi angkuh seperti tadi. Begitu juga dengan eksekutif chef itu. Oh begitu. Jawab Dion singkat. Kemudian beranjak pergi, tanpa memperdulikan mereka yang berdiri bengong di tempatnya. Cepat antar Tuan Dion, dan layani dia dengan baik. Terdengar sebuah suara dari kejauhan, yang ternyata berasal dari general manajer mereka. Baik Tuan. Serentak mereka menjawab, kemudian mengikuti Dion, untuk naik ke lantai atas, guna melayani Dion sarapan pagi ini. Dion yang mendapat layanan pribadi untuk sarapan, yang tak tanggung-tanggung, langsung dilayani oleh eksekutif chef, hanya diam saja. Baginya itu kesempatan untuk menguji seberapa tulus mereka melayani dirinya. Apa karena pamrih, takut atau karena mematuhi perintah? Setelah selesai sarapan, mereka berempat membereskan perabotan makan yang ada di meja makan, membersihkannya, dan membawa turun untuk dicuci, setelah meminta izin kepada Dion. Tapi sebelum mereka turun, Dion meminta kepada mereka untuk membawa sisa makanan malam tadi di kulkas. Waktu tidak terasa sudah menunjukkan pukul 9.10. Saatnya untuk Dion bersiap-siap pergi menemui kakeknya.
untuk menerima mandat atau penyerahan kekuasaan semua aset perusahaan Birawa Group. Dengan mematut-matut dirinya di cermin, Dion memutuskan untuk mengganti pakaian yang dikenakannya. Baju kaos yang tadi dipakainya diganti dengan kemeja putih lengan panjang. Kemeja satu-satunya yang masih terlihat baru, karena jarang dipakai olehnya. Terasa pas di tubuhnya yang tinggi atletis, dipadukan dengan celana panjang berwarna biru dongker. Setelah merapikan rambutnya, Dion bergegas turun ke lantai bawah, menunggu untuk dijemput oleh Ivory. Gadis-gadis resepsionis sudah mengenal dan mengetahui siapa Dion. Begitu juga dengan Shirley, yang sekarang hanya menjadi staf biasa di bagian front office itu. Tapi bagi tamu-tamu yang saat itu ada di lobi hotel, mereka memandang Dion dengan muka meremehkan. Terlihat benar mereka kurang senang atas kehadiran Dion di dekat mereka. Tepat pada saat itu, handphone Dion berbunyi. Dia segera mengeluarkan HP jadulnya dan mengangkat sebuah panggilan masuk, yang ternyata dari Ivory. Orang-orang yang melihat Dion mengeluarkan HP jadul tersenyum sendiri, tapi berusaha ditahannya. Dion cuek saja, tidak memperdulikan reaksi mereka. Dion malah asyik mengarahkan pandangannya ke pintu masuk hotel, untuk memastikan apakah Ivory sudah datang atau belum. Tak lama berselang, seorang gadis cantik dengan tubuh berisi, yang terlihat proporsional dengan tinggi badannya, datang menghampiri Dion yang sedang duduk di sofa lobi hotel. Kehadirannya menarik perhatian beberapa orang tamu yang ada di lobi tersebut, termasuk Shirley, dan gadis penerima tamu, serta karyawan lain, yang kebetulan tengah berada di situ. Mereka tidak tahu, kenapa seorang sekretaris utama Tuan Mahesa Birawa, yang notabene-nya adalah pemilik hotel tersebut, datang pada pagi hari itu secara mendadak. Apakah ada masalah penting di hotel itu? Batin mereka bersamaan. Ivory yang ditatap oleh beberapa orang cuek saja. Dia terus maju mendekati Dion dan membungkukkan badannya ke arah Dion dengan sikap hormat. Kejadian itu tentu saja membuat mereka yang hadir di situ terkejut. Siapa gerangan orang yang telah mendapat kehormatan dari seorang sekretaris, sekaligus tangan kanan Tuan Mahesa Birawa itu? Keterkejutan mereka terus berlanjut, tapi Shirley segera menyadari. Dengan sigap dia menghubungi General Manager hotel, memberitahu tentang kedatangan Nona Ivory ke hotel tersebut. Begitu mendapat pemberitahuan itu, bergegas dia menghubungi bawahannya untuk ikut turun, menyambut Nona Ivory di lantai dasar. Tak lama kemudian, lusinan orang-orang penting hotel, termasuk general manajernya, datang dan berjalan tergopoh-gopoh ke arah Nona Ivory. Begitu sampai, serentak mereka menundukkan kepala ke arah Nona Ivory dengan sikap hormat. Ada gerangan apakah Nona berkenan datang ke hotel sepagi ini? Tanya William sambil membungkuk. Oh Tuan William ternyata. Bangunlah. Jangan seperti itu. Aku kesini bukan untuk menginspeksi hotel ini. Tapi aku datang khusus untuk menemui Tuan ini. Jawab Ivory santai. Mendapat pemberitahuan itu, serentak mereka menoleh ke arah Dion, dengan raut penuh tanda tanya. Belum saatnya kalian tahu siapa Tuan ini sebenarnya. Jalankan tugas kalian. Biarkan aku berbicara secara pribadi dengan Tuan ini.
ujar Ivory tegas, terkesan menegur mereka. Mendapat teguran dan perintah itu, General Manager dan yang lain segera permisi berlalu. Tapi sambil berjalan hati bertanya-tanya, untuk apa Nona Ivory datang ya? Apakah khusus untuk menemui Tuan Dion, tamu penting hotel ini? Mungkin ada urusan lain di sini. Siapa sebenarnya Tuan yang ingin ditemuinya? Apakah dia orang penting, sehingga Nona Ivory sanggup menunduk padanya? Itulah beberapa pertanyaan dalam hati mereka, baik dari General Manager hotel, maupun dari petinggi lain. Setelah mereka dipastikan benar-benar pergi, Dion mengajak Nona Ivory untuk segera keluar dari lobi hotel. Ivory menyetujui saran dari Dion. Mereka berjalan bersama, dengan Dion berada di bagian depan, sedangkan Ivory mengekor di belakangnya. Peristiwa itu tentu saja menimbulkan kegemparan di lobi hotel tersebut. Tapi mereka tidak berani berkomentar terang-terangan, cuma dalam hati. Beberapa saat kemudian, Dion dan Ivory sudah berada dalam mobil. Dion tidak menuju mobil Ivory, tapi menuju mobilnya sendiri. Wow, pilihan Tuan sangat pas dengan kepribadian Tuan. Mobil Lamborghini keluaran terbaru. Jadi yang sedang viral di media sosial adalah mobil Tuan? Tanya Ivory senang. Ah, mereka saja yang kepo. Mau tahu saja urusan orang lain. Jawab Dion sekenanya. Sementara itu, mobil terus melaju, membelah jalanan kota yang masih ramai. Beberapa orang yang melihat mobil Dion yang viral baru-baru ini di sosmed, serentak berkomentar. Lihat, itu mobil Lamborghini keluaran terbaru yang lagi viral. Ayo kita ambil gambar atau videonya. Ujar mereka serempak sambil mengarahkan kamera HP-nya ke arah mobil yang sedang melaju di jalan. Tak lama berselang, berita tentang mobil itu merebak di sosmed. Bermacam ragam komentar bermunculan di sana. Ivory yang duduk di sebelah Dion, sempat juga membuka HP, dan melihat bagaimana terkenalnya mobil Lamborghini milik tuannya di masyarakat. Tapi dia hanya tersenyum saja. Orang-orang pada sibuk membicarakan mobil itu. Aku malah menaiki mobil tersebut. Duh, miris batinnya. Sesuai dengan rencana awal, sebelum menemui kakeknya, Dion harus membeli baju baru, lengkap dengan jasnya. Tak lupa pula harus membeli handphone baru. Dion menghentikan mobilnya di depan toko, yang mempunyai areal parkir cukup luas, atas rekomendasi dari Ivory. Toko yang dikunjunginya adalah toko kenamaan di kota B, The George Style Emperor. Itulah nama toko yang mau dikunjunginya. Walaupun penampilan Dion sangat sederhana, tapi dia mengendarai mobil mewah, bersama dengan seorang wanita yang sangat cantik. Orang-orang yang melihatnya terpana, dan bertanya-tanya siapa gerangan laki-laki yang sangat beruntung itu. Banyak yang iri, banyak juga yang mencibir. Paling-paling lelaki simpanan. Cibir mereka dalam hati. Tanpa memperdulikan ocehan dan tatapan mereka, Dion dan Ivory melangkah masuk ke dalam toko. Kedatangan mereka disambut oleh seorang pramuniaga yang berparas cantik, tapi masih kalah cantik dengan Ivory. Selamat pagi Tuan dan Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? 16. Mungkinkah? Dion terkekeh sendiri mendengar Ivory dipanggil Nyonya oleh pelayan toko itu. Apakah dia tidak mengenal Ivory sebelumnya?
Oh, mungkin karyawan baru. Pantas tidak mengenali Ivory. Langganan tetap dan terhormat di toko tersebut. Panggil manajer toko ini. Aku ingin bicara. Ucap Ivory kesal. Maaf Nyonya. Beliau sedang tidak bisa diganggu. Jawabnya singkat. Oh begitu. Ivory kesal. Dan tanpa mau berlama-lama lagi serta membuang waktu, Ivory segera mengeluarkan HP-nya, memilih nomor kontak dan menekannya. Tak lama kemudian, di sebuah ruangan toko yang bertingkat 3 itu, terdengar bunyi telepon. Sekilas pemiliknya melihat siapa yang meneleponnya. Begitu melihat nama yang tertera di handphonenya, buru-buru manajer toko mengangkat telepon tersebut. Halo Nona Sanders. Apa yang bisa saya bantu? Ucapnya dalam telepon dengan sikap hormat. Sekarang juga kau turun ke bawah. Aku sedang ada di tokomu. Tidak pakai lama. Tegasnya garang. Baik. Saya akan segera turun ke sana. Jawabnya gugup. Sementara itu, pelayan toko yang mendengar kalimat dari orang yang dipanggilnya Nyonya itu, mengerutkan keningnya dalam. Pertanda dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Siapa orang itu? Dia pun masih belum paham. Hanya dalam waktu kurang dari 30 detik, pemilik toko yang barusan ditelepon oleh Ivory datang dengan langkah terburu-buru mendekati Ivory, sambil membungkukkan badannya dalam-dalam. Selamat pagi Nona. Maafkan kami yang tidak menyambut Nona sebagaimana mestinya. Jangan pakai basa-basi lagi. Segera carikan pakaian lengkap yang sesuai dengan tuan di sana itu. Perintah Ivory tanpa tedeng aling-aling lagi. Baik, akan segera kami laksanakan. Jawabnya cepat. Kemudian dia memanggil karyawannya untuk membantu memilihkan pesanan Ivory. Tapi sebelum pergi, manajer toko sekilas memandang Dion, mengamatinya, kemudian beranjak pergi ke dalam untuk memilih baju, celana, jas, sepatu dan lain-lain yang cocok dengan tubuh Dion. Tidak tanggung-tanggung, dia langsung memilih beberapa setel pakaian lengkap untuk Dion, terdiri dari berbagai model dan warna. Jas hitam dan celana hitam terang, terkesan abu-abu tua, dipadukan dengan sepatu model Smart Shoes Derby, sangat cocok untuk Dion, dengan dalaman kaos berwarna silver tanpa dasi. Warna navy, dipadukan dengan sepatu warna coklat tua, berbahan suede, sangat kontras untuk tubuh Dion yang atletis, dan dalaman berwarna putih, serta dasi berwarna merah maron. Setelan jas biru muda, dipadukan dengan sepatu coklat muda, pasangan yang selaras dan sering dipakai oleh kaum jet set ibu kota, dengan dalaman berwarna putih, dasi pendek berwarna merah maron juga. Setelan jas abu-abu muda, dipadukan dengan sepatu berwarna hitam, sedikit seperti burgundi, juga sangat selaras dengan fashionable masa kini, dipadukan dengan dalaman berwarna putih juga, dengan dasi berwarna hitam. Setelan pakaian berjas putih, yang dilengkapi dengan sepatu berwarna hitam, tanpa dasi, dalaman juga berwarna putih terang. Setelan jas silver, yang dipadukan dengan sepatu warna hitam, juga dengan dalaman berwarna putih, dipadukan dengan dasi berwarna hitam. Setelah semua itu diperlihatkan pada Nona Ivory dan Dion, mereka mengangguk tanda menyetujui pilihan manajer toko itu. Setelah melakukan transaksi dan pembayaran, yang tentunya dibayar oleh Dion,
Dengan kartu goldnya, mereka sepakat untuk meneruskan perjalanannya ke toko handphone yang tersebar di sepanjang jalan yang akan dilalui mereka. Ivo, ya tuan muda, apa menurutmu? Penampilanku ini kelihatan buruk. Sebenarnya tidak terlalu buruk tuan. Cuma apa? Cepat katakan. Baik tuan. Dengan tubuh tuan yang atletis dan kelihatan berotot itu, tuan lebih cocok mengenakan setelan jas lengkap. Jadi penampilan tuan sedikit berubah. Maksudmu? Ya, itu karena tuan harus merubah penampilan tuan disesuaikan dengan status tuan saat ini. Tuan muda yang dulu tidak sama dengan tuan muda sekarang. Maksudnya, dulu tuan bukan siapa-siapa, tapi sekarang tuan adalah pewaris sebuah kekuasaan, kekuatan dan kekayaan tanpa batas. Jadi sebaiknya tuan merubah penampilan tuan 180 derajat mulai dari sekarang. Terus, apakah tuan masih mau direndahkan, juga dihina oleh orang lain, karena penampilan tuan yang sangat sederhana itu, walaupun tuan kaya? Dion berpikir sejenak, mencerna semua yang dikatakan oleh asistennya. Ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Ivo. Aku tidak boleh terus berpikiran sempit. Aku harus berubah. Aku mampu. Kenapa tidak? Tapi, sudahlah. Yang lain itu nanti saja. Batin hati Dion saling bersahutan. Ivo, panggil Dion lagi. Ya tuan. Jawabnya. Apakah menurutmu penampilanku sekarang sudah bagus? Kata Dion dengan muka polos. Yang ditanya gelagapan. Tidak menyangka tuannya akan menanyakan pertanyaan konyol seperti itu. Menurut kacamata seorang gadis sepertiku, tuan sangat tampan, melebihi pangeran di kerajaan sana. Aku saja, hampir saja Ivory keceplosan, mengatakan, aku saja kagum dan jatuh hati pada tuan, tapi cepat dihentikannya. Dion tidak bodoh. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, apalagi sudah pernah menikah, tentu saja dia tahu apa maksud asistennya itu. Kau saja tertarik denganku, begitu kan? Jujur saja, cecar Dion langsung pada intinya. Anu tuan, betul kan? Kau juga mengagumiku. Desak Dion hingga membuat Ivory semakin salah tingkah. Tapi Dion malah menikmatinya. Ivory tidak berani menjawab. Takut tuannya marah. Maka dia pendam saja dalam hati akan kekagumannya pada Dion. Dia hanya menunduk malu. Tapi senyum simpul terlihat di sudut bibirnya yang ranum itu. Ivory belum pernah berhubungan dengan lelaki manapun. Apalagi pacaran. Jauh sekali. Dia tidak gampang jatuh cinta. Apalagi berhubungan dengan lawan jenis. Mimpi. Tapi saat ini keinginan itu ada. Dan telah bangkit pada seorang laki-laki yang ada di sampingnya. Entah kenapa hatinya sangat senang. Kalau berdekatan dengan tuannya sendiri. Gawat. Apakah aku jatuh cinta pada tuanku sendiri? Ingat Ivory. Kau itu siapa? Orang gaji Tuan Birawa dan asisten Dion sekarang. Kau tidak boleh jatuh cinta padanya. Benar-benar membingungkan. Batinnya. Waktu berlalu begitu cepat. Menempuh jarak yang lumayan jauh. Mobil yang dikendarai oleh Dion sudah sampai di komplek pertokoan khusus menjual handphone. Bangunannya lumayan besar dengan arsitektur modern. Setelah memarkirkan mobilnya di parkiran mobil yang cukup luas,
Dion dan Ivory keluar dari dalamnya dengan memakai benda aneh di wajah mereka. Kehadiran Dion dan Ivory yang mengendarai mobil Lamborghini lagi-lagi menjadi pusat perhatian. Mobil baru yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan kini muncul di depan mata mereka. Tentu saja mereka tidak mau melepas kesempatan yang sangat berharga itu. Berbondong-bondong mereka mendekati pemilik mobil dengan harapan bisa mendapat informasi sekitar mobil itu. Yang mereka ingin tahu tentu saja adalah siapa sebenarnya pemilik mobil yang harganya selangit itu. Dion dan Ivory yang baru keluar dari dalam mobil tentu saja menjadi incaran paparazzi. Dengan berbagai cara, mereka berusaha mendapatkan foto diri pemilik mobil tersebut untuk keperluan jurnalistik, dengan harapan berita yang mereka posting akan menjadi trending topik hari itu juga. Mereka tanpa permisi mengambil foto Dion dan Ivory. Tapi Dion tidak kalah cepat. Sebelum dia keluar dari dalam mobil, Dion dan Ivory telah memakai penutup wajah atau masker untuk menutupi sebagian wajah mereka. Ada alasan kenapa Dion menutupi wajahnya dengan masker. Itu karena dia belum mau mengekspos jati dirinya sebelum sah menjadi pewaris sebuah kekuatan juga kekuasaan. Walaupun merasa kecewa, para paparazzi juga orang-orang awam cukup senang karena mereka bisa mendapatkan foto pemilik mobil itu walau tertutup oleh masker. Episode sebelumnya 15 masih saja diremehkan. Episode berikutnya 17 sungguh luar biasa.